Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami tentang Jen Piaget. Sebelumnya saya Afifah Farida Putri. Saya Anissa Safiyah. Saya Taskia Husna. Saya Mita Pelikan Wahyuni. Dan teman saya Nabila Ratu Fitri. Next. Ya, latar belakang Jen Piaget. Jen Piaget dilahirkan di Neuchâtel di wilayah Swiss yang berbahasa Prancis pada 9 Agustus 1896. Ayahnya Arthur Piaget adalah seorang profesor dalam sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel. Piaget adalah seorang anak yang terlalu cepat menjadi matang, yang mengembangkan minatnya dalam biologi dan dunia pengetahuan alam, khususnya tentang moluska atau tentang kerang-kerangan, dan bahkan menerbitkan sejumlah makalah sebelum ia lulus dari SMA. Malah karirnya yang panjang dalam penelitian ilmiah dimulai ketika ia baru berusia 11 tahun, dengan diterbitkannya sebuah makalah pendek pada tahun 1907 tentang burung gereja albino. Sepanjang karirnya, Piaget menulis lebih dari 60 buah buku dan ratusan artikel. Piaget memperoleh gelar PhD dalam ilmu alamiah dari Universitas Neuchâtel dan juga belajar sebentar di Universitas Zurich. Selama masa ini, ia menerbitkan 2 makalah filsafat yang memperlihatkan arah pemikirannya pada saat itu, tetapi yang belakangan ditolaknya karena dianggapnya sebagai karya tulis seorang remaja. Minatnya terhadap psikoanalisis, sebuah aliran pemikiran psikologi yang berkembang pada saat itu, juga dapat dicatat mulai muncul pada periode ini. Kemudian belakangan dia pindah dari Swiss ke Grange Auxbels, Prancis, dan di sana ia mengajar di sekolah untuk pengembangan tes inteligensia Binet. Ketika ia menandai beberapa contoh dari tes-tes inteligensia inilah, Piaget memperhatikan bahwa anak-anak kecil terus-menerus memberikan jawaban yang salah untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu. Piaget tidak terlalu memperhatikan pada jawaban-jawaban yang keliru itu, melainkan pada kenyataan bahwa anak-anak yang kecil itu terus-menerus membuat kesalahan dalam pola yang sama, yang tidak dilakukan oleh anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa. Hal ini menyebabkan Piaget mengajukan teori bahwa pemikiran atau proses kognitif anak lebih kecil pada dasarnya berbeda dengan orang dewasa. Nah, Piaget ini merupakan ilmuwan dan psikologi perkembangan di Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glasersfeld, Jen Piaget juga merupakan perintis besar dalam teori konstruktif tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikolog kognitif. Pada tahun 1923, Piaget menikah dengan Valentine Catenay, salah satu seorang mahasiswinya. Pasangan ini memperoleh 3 orang anak yang dipelajari oleh Piaget sejak masa bayinya. Pada 1929, Jen Piaget menerima jabatan sebagai Direktur Biro Pendidikan Internasional, yang tetap dipegangnya hingga 1968. Setiap tahun ia menyusun pidato direkturnya untuk Dewan PBI itu untuk Konferensi Internasional tentang Pendidikan Umum, dan di dalamnya ia secara eksplisit mengungkapkan keyakinan pendidikannya. Ya, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada landasan teori.
Nah, landasan teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget terkait dengan perkembangan belajar anak. Menurut Piaget, perkembangan belajar anak itu melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap konkret. Kegiatan yang dilakukan anak pada tahap ini yaitu untuk mendapatkan pengalaman langsung atau memanipulasi objek-objek yang konkret. Kemudian yang kedua ada tahap semi konkret. Pada tahap semi konkret ini sudah tidak perlu lagi memanipulasi objek-objek yang konkret seperti pada tahap sebelumnya, tetapi cukup dengan gambaran dari objek yang dimaksud. Lalu yang ketiga ada tahap semi abstrak. Pada tahap semi abstrak ini, kegiatan yang dilakukan untuk anak yaitu seperti memanipulasi, melihat tanda sebagai ganti gambar untuk dapat berpikir secara abstrak. Dan yang keempat yaitu tahap abstrak. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan melihat lambang atau simbol, atau membaca, mendengar secara verbal, tanpa kaitan dengan objek-objek yang konkret. Selanjutnya, ada hukum kekekalan atau konservasi. Piaget membagi hukum kekekalan dalam tahap perkembangan anak menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, hukum kekekalan bilangan pada usia 6 sampai dengan 7 tahun. Anak yang telah memahami hukum kekekalan bilangan akan mengerti bahwa banyaknya suatu benda akan tetap meskipun letaknya berbeda-beda atau diubah tempatnya. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan bilangan sudah siap untuk menerima pelajaran konsep bilangan dan operasinya. Sedangkan pada anak yang belum memahami hukum kekekalan bilangan, belum waktunya untuk mendapatkan pelajaran konsep bilangan dan operasinya. Lalu yang kedua ada hukum kekekalan materi, yaitu pada usia 7 sampai dengan 8 tahun. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan materi atau zat akan mengatakan bahwa materi atau zat akan tetap sama banyaknya meskipun diubah bentuknya atau dipindah tempatnya. Sedangkan anak yang belum memahami hukum kekekalan materi akan mengatakan bahwa air pada dua bejana yang berbeda menjadi tidak sama besarnya, meskipun ia tahu air tersebut dituangkan dari dua bejana yang sama besar dan sama banyaknya. Lalu yang ketiga ada hukum kekekalan panjang, yaitu pada usia 8 sampai dengan 9 tahun. Anak yang telah memahami hukum kekekalan panjang akan mengatakan bahwa panjang tali akan tetap sama meskipun tali itu dilengkungkan. Sedangkan anak yang belum memahami hukum kekekalan ini akan mengatakan bahwa dua utas tali yang tadinya sama, waktu direntangkan menjadi tidak sama panjang, bila yang satunya dilengkungkan dan yang satunya tidak. Kemudian ada hukum kekekalan luas, yaitu pada usia 8 sampai dengan 9 tahun. Hukum ini biasanya dipahami anak bersamaan dengan hukum kekekalan panjang, yaitu pada usia sekitar 8 sampai dengan 9 tahun. Anak yang telah memahami hukum ini akan memahami bahwa luas daerah yang ditutupi suatu benda akan tetap sama meskipun letak benda diubah. Sedangkan pada anak yang belum memahaminya, cenderung mengatakan bahwa luas daerah yang ditutupi 4 persegi yang diletakkan terserak lebih luas daripada daerah yang ditutupi oleh 4 persegi kongruen yang diletakkan berimpitan. Anak yang belum memahami hukum ini akan kesulitan dalam menemukan luas jajaran genjang yang diturunkan dari persegi panjang. Selanjutnya ada hukum kekekalan berat pada usia 9 sampai dengan 10 tahun. Hukum ini menyatakan bahwa berat suatu benda akan tetap meskipun bentuk, tempat, atau penimbangan benda tersebut berbeda. Untuk mengetahui pemahaman hukum kekekalan berat pada seorang anak dapat dilakukan dengan kegiatan menyiapkan 2 buah plastisin yang sama bentuk dan beratnya. Dan yang terakhir ada hukum kekekalan isi, yaitu pada usia 14 sampai dengan 15 tahun. Hukum ini menyatakan bahwa
Jika suatu bak atau bejana yang penuh dengan air dimasukkan suatu benda, maka air yang ditumpahkan dari bak atau bejana tersebut sama dengan isi benda yang dimasukinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada perkembangan pemahaman bilangan dan simbol matematika pada anak. Nah, dapat diketahui sebelumnya dalam Departemen Pendidikan Nasional 2007, halaman 14, kemampuan matematika dasar yang perlu dikembangkan pada anak TK yaitu usia 5-6 tahun atau biasanya itu kelompok B. Antara lain yaitu ada membilang atau menyebut urutan bilangan dari 1 sampai 20, lalu juga membilang yaitu mengenal konsep bilangan dengan benda-benda. Selanjutnya juga ada membuat urutan bilangan dari 1 sampai 10 dengan benda-benda. Dan juga ada menghubungkan atau memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10 dengan cara anak tidak disuruh untuk menulis. Nah, selanjutnya anak usia 5-6 tahun diharapkan dapat mencapai standar pencapaian yang telah ditentukan. Salah satu kemampuan matematika dasar yang diharapkan dapat dicapai anak yaitu kemampuan konsep bilangan dan lambang bilangannya. Menurut Piaget dalam Sriningsih tahun 2009 halaman 30, perkembangan matematika anak usia 5-6 tahun itu di sini tuh anak udah memasuki tahap dalam belum ya. Perkembangan matematika anak usia 5-6 tahun sudah berada dalam tahap simbolik karena pada tahap ini anak udah masuk ke dalam tahap pra-operasional di mana anak tuh udah mampu menggunakan simbol-simbol dalam pikirannya untuk mempresentasikan benda atau suatu kejadian. Sehingga pada usia tersebut anak dipandang udah matang untuk memahami konsep bilangan melalui gambar dan mengenal lambang bilangan sebagai simbol dari suatu konsep. Nah, menguasai konsep dan lambang bilangan merupakan salah satu cara agar aspek kognitif anak dapat berkembang dengan baik. Nah, mengenalkan konsep bilangan kepada anak tidak dapat secara langsung, tetapi harus melalui beberapa tahapan. Nah, menurut Piaget, dalam Suyanto tahun 2005 halaman 156, dalam mengenalkan konsep bilangan pada anak usia dini ini tidak bisa diajarkan secara langsung, akan tetapi harus melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam mengenalkan konsep bilangan yaitu bisa di next. Yang pertama, ada anak harus mengenal terlebih dahulu bahasa atau simbol. Nah, bahasa simbol ini tuh disebut sebagai abstraksi sederhana atau simple abstraction. Nah, mengenalkan bahasa simbol ini atau disebut abstraksi empiris. Mengenalkan bahasa simbol yaitu mengenalkan bahasa lisan dari nama bilangan dan makna dari bilangan tersebut. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Dihin dalam Bob Perry dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 66 mengemukakan bahwa at the age of 3-4 years, most children start pulling number words to quantities. They develop awareness of numerical quantity. Artinya, pada usia 3-4 tahun, kebanyakan anak mulai menghubungkan kata-kata nomor atau angka untuk suatu jumlah. Di sini juga mereka mulai mengembangkan kesadaran akan kuantitas numerik. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu abstraksi reflektif atau reflective abstraction. Nah, pada tahap ini tuh anak udah dilatih untuk mampu berpikir secara simbolis. Anak juga udah mulai menggunakan jari tangannya untuk menghitung melalui benda-benda. Nah, di sini juga anak udah mulai belajar menghubungkan jumlah benda dengan lambang bilangan. Dan yaitu tahap terakhir ada menghubungkan antara konsep bilangan dengan lambang atau simbol bilangan. Ketika anak udah mulai mengetahui nih makna dari suatu bilangan tersebut, selanjutnya anak akan dikenalkan dengan lambang atau simbol bilangan dari
bilangan tersebut. Nah, tahap ketiga ini itu bisa dilakukan menggunakan gambar apabila benda konkret dari tema yang dipelajari sulit kita dapatkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ayah. Selanjutnya ada penerapan teori Piaget dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada mengenalkan bahasa simbol pada anak. Nah, di sini contohnya misalnya guru membawa sebuah benda yang berjumlah 3 buah. Misalnya di sini adalah bendanya itu buku. Ketika guru mengajar di kelas, guru meletakkan buku tersebut di meja dan berkata 1, kemudian meletakkan buku dengan satunya lagi dan berkata 2, lalu meletakkan lagi buku selanjutnya dan berkata 3. Kemudian guru memberi instruksi kepada anak untuk melakukan hal yang sama sampai anak tersebut memahami dan dapat melakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya. Selanjutnya, tahap kedua ini, anak dilatih untuk mampu berpikir simbolis. Contohnya, menghitung jumlah wadah pensil sambil berkata 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini anak mulai belajar menghubungkan jumlah benda dengan lambang bilangan. Ada pula cara lain, yaitu dengan menghitung menghitung dengan jari, bermain domino, berhitung sambil bernyanyi dan berolahraga, menghitung benda-benda, menghitung di atas angka 10, berhitung dengan kelipatan 10, mengenal operasi bilangan, mengukur panjang, volume, berat, lalu mengenal waktu, mata uang, mengukur berat, mengenal waktu. Ya, selanjutnya. Tahap ketiga ada menghubungkan antara konsep bilangan dengan lambang atau simbol bilangan. Contohnya anak menghubungkan sebuah benda, misalnya benda tersebut adalah apel. Nah, 1 apel dihubungkan dengan angka 1. Lalu 2 buah apel dihubungkan dengan angka 2. Terusnya 3 buah apel dihubungkan dengan angka 3 dan lanjut. Semua ini dilakukan sampai anak benar-benar mengetahui konsep dan lambang bilangan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taskia. Selanjutnya ada pembelajaran matematika anak. Pembelajaran matematika anak Piaget menyatakan bahwa perkembangan belajar matematika anak melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap konkret, semi konkret, semi abstrak, dan abstrak. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, ada tahap konkret. Ciri-ciri dari tahap konkret ini adalah kegiatan yang dilakukan anak untuk mendapatkan pengalaman langsung atau memanipulasikan objek-objek konkret. Jadi contohnya dengan melihat mobil sebanyak 5 buah, maka anak dapat memahami konsep bilangan 5. Jadi jika anak melihat ada 5 buah mobil mainan, maka anak tersebut akan memahami konsep bilangan angka 5. Lalu yang kedua ada tahap semi konkret. Ciri-ciri dari tahap semi konkret ini adalah anak sudah tidak perlu memanipulasi objek secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan gambaran dari objek yang dimaksud. Nah, contohnya dengan melihat gambar 5 buah mobil, maka anak dapat memahami konsep bilangan 5. Jadi, anak tidak perlu memanipulasi lagi bahwa 5 mobil tersebut adalah angka 5. Jadi, jika anak sudah melihat 5 buah gambar mobil, maka anak dapat memahami konsep bilangan 5 tersebut. Lalu ada tahap semi abstrak.
Tahap semi abstrak ini, ciri-cirinya adalah anak sudah dapat melihat tanda atau simbol sebagai ganti gambar. Nah, contohnya ini dengan melihat 5 buah garis, maka anak telah memahami konsep bilangan 5. Jadi, walaupun pada gambar tersebut bukan ditampilkan gambar mobil seperti sebelumnya, anak-anak sudah mengerti bahwa garis tersebut adalah adalah konsep bilangan 5. Lalu yang terakhir ada tahap abstrak. Nah, tahap abstrak ini ciri-cirinya anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan melihat lambang bilangan atau membaca dan mendengar secara verbal tanpa kaitan dengan objek-objek konkret. Nah, jadi tahap abstrak ini artinya anak sudah memahami konsep bilangan di luar nalar mereka. Contohnya dengan melihat lambang 5 atau mendengar 5, mendengar kata 5, anak sudah dapat memahami konsep bilangan 5. Jadi, pada tahap abstrak ini, anak dapat disebut sudah memahami konsep bilangan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.